Halo semuanya, sahabat-sahabat Unlockers, balik lagi di segmen pengacara, pengarang berita acara. Nah, kalau di pengacara udah datang lagi nih, udah balik lagi nih, berarti ada yang mau kita bahas nih. Jadi kita kali ini akan bahas kasus-kasus atau berita-berita yang lagi viral di media sosial. Mau itu gosip, mau itu berita apapun, pokoknya kita bahas di sini. Nah, berita yang pertama itu datang dari LM Lisa Mondro. Lewin itu Mas Lewin. Salah. LM itu Lisa Mariana. Jadi baru-baru ini Lisa Mariana ini bisa dibilang mangkir dari pemeriksaan Polda Jabar terkait dugaan video asusila yang mirip sama dirinya. Jadi Lisa Mariana ini nggak menghadiri pemeriksaan Polda Jabar. Tahu kan Lisa Mariana yang Anianino? Simpanan yes. Anianino. Simpenan yes. Nah, kenapa dia bisa nggak datang? Karena dia lagi disimpan. Kita nggak tahu tuh disimpan di mana ya kan. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rahmawan mengatakan Lisa Mariana harusnya hadir menjalani pemeriksaan pada Jumat 11 Juli. Tapi menyatakan berhalangan untuk hadir gitu. Kenapa ya? Karena katanya lagi diperiksa kasus RK yang pidana di Barreskrim Polda. Banyak banget kasusnya sih dia. Yang RK juga belum kelar kan ya? Belum. Udah nongol lagi video asusila yang mirip ya. Tapi di podcast dia berani loh itu mengakui kalau dia itu yang dalam video itu dirinya. Berarti kan udah nggak harus diperiksa kan ya? Iya kan? Harusnya ya. Tapi semangat deh buat Lisa, namanya masa muda ya kan, hilaf, apalagi model. Bukan berarti semua model kayak gitu. Tapi ya masa-masa ibaratnya kan kalau masih muda kan masih pikiran-pikiran kayak mikir ke depannya gitu. Nah, jadi ada video dari statement polisi tentang pemeriksaan dugaan video asusila yang mirip Lisa Mariana nih. Nih kita dengar videonya. LM ini beberapa waktu lalu itu dilaporkan oleh seseorang ya dengan LP yang sudah kita terima ya. LP-nya ada di Dirsiber Polda Jabar. Kemudian kita juga telah melakukan beberapa proses permintaan keterangan dari saksi-saksi pelapor ini ya. Kita ada beberapa sudah kita lakukan, lebih daripada satu ya, untuk menguatkan daripada laporan yang dimintakan oleh yang bersangkutan ya. Tetapi datangnya bukan dari sosok RK yang kita duga, tapi orang lain ya. Nah, ini setelah kita lakukan pemeriksaan dari beberapa saksi ini ya, kita akhirnya mengarah kepada dua tersangka dari video porno yang telah beredar ya. Telah beredar, dipublis ya. Dan jumlah video itu kurang lebih ada berapa? Tiga. Ada tiga ya, ada tiga video dengan peran orang yang sama atau berbeda? Sama. Perempuannya sama, laki-laki juga sama. Ya. Jadi ada tiga video yang telah beredar ya dengan dua pelaku yang sama ya, tempat yang berbeda. Dan ini sudah kita lakukan proses penyelidikannya ya, dan kita masih mengumpulkan barang bukti dan juga kita sudah melakukan pemeriksaan. Nah, itu dia statement dari polisi Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan pemilikan video syur dari Lisa Mariana gitu. Dan gak cuma satu video, tapi ada 3 video. Tadi Pak polisinya juga bilang, tanya ke belakang, ada berapa video kita? Ada 3. Dan 3 video syur ini yang melaporkan itu bukan dari pihak RK. Dan nonton belum? Udah. Seru sih. Tapi beda banget loh dulu sama sekarang ya. Beda banget itu. Sekarang jauh lebih berkembang. Pikirannya. Kalau dulu kan bikin video itu kan nggak berkembang gitu pikirannya. Polda Jabar sendiri juga nggak tahu nih kenapa LM ini nggak bisa datang ke pemeriksaan sebagai saksi terlapor gitu. Kayak ya udah mangkir aja, alpa 1 kali alpa, 2 kali alpa, 3 kali alpa baru ciduk paksa. Biasanya kan gitu kan gitu. Yaudahlah, dari kasus Lisa Mariana ini kita doain semoga kasusnya berjalan dengan lancar, dengan tenang, dan semoga Lisa bisa mematuhi proses hukum yang berlaku kayak ketika diminta
polisi buat datang ya tolong datang gitu, biar prosesnya berjalan dengan cepat gitu, biar kita tahu nih endingnya mau kemana gitu. Tapi buat Lisa Mariana, semangat terus, jangan kecil hati dan jangan pernah patah semangat karena ada satu orang anak yang harus kamu hidupi. Semangat buat Lisa Mariana. Nah, tadi kalau kita udah ngomongin Lisa Mariana, belum Abdul kalau kita nggak ngomongin RK-nya gitu. Nah, ini RK-nya ini yang selama ini kita tunggu-tunggu nih, netizen tunggu-tunggu kehadirannya atau kemunculannya yang udah lama nggak muncul gitu. Tiba-tiba RK ini bisa muncul di bandara, lagi kejebak delay. Pak, kita tunggu tuh di sosmed di mana gitu, mulai di bandara. Tahu gitu kan kita udah prepare di Halim. Nah, gimana sih Pak RK ini bisa ketangkap sama netizen? Ya nih video dari Pak Ridwan Kamil ikut debat delay pesawat yang berulang kali di bandara Ngurah Rai. Netizen, ayo tunjukkan pesonamu Pak. Nih debat delay, baru kemarin ikut debat gubernur. Sekarang debat delay. Lihat videonya ya. Jadwal kami alasan aspal yang sebenarnya bisa ditunda beberapa saat. Betul. Dan semakin lama kita berdebat seperti Betul. ini, ya semakin nggak ada solusinya juga. Jadi catatan aja Pak, tidak pernah kami lupakan. Betul. Kita berdua tidak bisa sesederhana memberikan kami akses bicara kepada pengambil keputusan. Bukan akan diingat, akan kita blacklist. Super RJ ini udah pasti nggak akan pakai lagi. Mohon maaf, saya nggak. Pak RK, terima kasih Pak RK. Tapi ini ya, yang unik adalah dari video ini adalah komentar-komentar netizennya. Mulut-mulut sampah dari netizen. Saya suka baca ini. Delay gara-gara keberangkatan. Di bagasi ada Lisa Pak. Kok bisa-bisanya disimpan di bagasi? Ini netizen yang ngomong nih. Afif Haji ada yang ngomong nih, bukan saya Pak. Nih, terus ada lagi komen gini, Bapak kemana aja dicariin tuh sama toren air. Jahat-jahat banget menurut netizen. Nih mungkin gue kasih ini kali ya, gue kasih komen-komen yang mengkritik kepemimpinannya di Bandung. Ada yang ngomong gini, nggak pernah kena delay mungkin, maklum. Pas Bapak menjabat di Bandung malah tutup bandara. Itu dari masukan dari Dokter Amerta, centang biru tuh. Berarti itu udah valid tuh dia tuh nyampein keluh kesah sebagai warga Bandungnya. Tapi ya teman-teman unlockers, dari video Pak Ridwan Kamil ikut debat tentang pesawat yang delay ini, berarti di sini sih gue ngelihatnya kayak berarti Pak RK ini masih punya jiwa pemimpin gitu, jiwa-jiwa yang bisa diajak diskusi karena dia berdiri sebagai penengah di antara penumpang-penumpang yang merasa dirugikan juga dari pihak maskapainya gitu. Keren buat Pak RK juga, semangat terus, sehat selalu, dicari terang. Sampai beribet gue ngomongin. Next, kita ke berita selanjutnya. Jadi berita kali ini juga datang nih yang gak kalah viral. Ada warga Cina mabuk bawa kabur mobil polisi hingga nabrak di Jakpus. GTA. Warga Cina nih mabuk bawa kabur mobil polisi, itu aja udah salah tuh. Bawa kabur mobil siapa gitu, mobil polisi lu bawa kabur, mau lu jual kemana kagak laku juga. Bisa akhirnya mabok dan bawa kabur polisi. Oh iya, bawa kabur mobil polisi. Enggak, ini kenapa salah gue ngomongnya, soalnya ini udah gak masuk akal tau. Jadi kejadiannya itu di Senen, Jakarta Pusat, di jam 3 subuh. Nih ada videonya, kita lihat beritanya dulu. 2 penumpang mobil dan seorang pengendara motor di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat menjadi korban tabrak lari oleh mobil yang dikendarai warga negara asing China. Pelaku yang diduga dalam keadaan mabuk berat justru nekat membawa kabur mobil patroli polisi yang tengah melakukan pertolongan terhadap ketiga korban.
3 orang ini terkapar usai menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari tadi. Sejumlah pengendara yang berada di lokasi berusaha memberikan pertolongan dan menghentikan mobil pelaku agar tidak melarikan diri. Ketika ikut itu, pelaku tidak merasa bersalah dan tidak berusaha menolong ketiga korban. Pelaku justru melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas sedang memberikan pertolongan kepada para korban. Namun mobil patroli yang dibawa pelaku dari arah Gunung Sahari menuju Senen akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Sementara ketiga korban kecelakaan itu selanjutnya dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Jadi ceritanya itu adalah dia nabrak dulu, dia mabuk, terus laka lantas, kecelakaan dia bersama 3 orang temannya. Nabrak, polisi datang buat nolongin yang ditabrak sama warga negara Cina ini. Tapi warga negara Cina ini yang mabuk tidak merasa menabrak. Kayak orang gak punya salah gitu. Bukannya dia bantuin si polisi ngangkat korban, dia malah kabur bawa mobil polisi. Langsung bintang 5 kalau di GTA itu dikejar tank lu bener dah. Bawa mobil polisi, dikejar helikopter, gak bisa kabur lu kemana-mana, sumpah. Lu mau balik kemana? Aneh-aneh banget kelakuan orang asing ya. Ada di Bali juga tiap hari ribut untuk orang Rusia, tau lu. Yang tonjok-tonjokan di pinggir jalan, ada banget. Ada yang naik motor terus nyemplung ke sawah, tuh beli Rusia di Bali tuh, aduh. Aneh-aneh bener ya. Kita juga sih ya, kita juga sebagai WNI kalau ke negara orang juga aneh-aneh sih. Ada yang masang spanduk perburuan. Gue kira orang bule doang yang aneh, orang kita juga ada ternyata. Di negara orang masang spanduk perguruan. Jadi pelaku ini nabrak mobil Kalia. Kemudian setelah menabrak mobilnya ringsek gitu. Terus tanpa bersalah, tanpa ngerasa apa-apa, dia kabur lah tuh pakai mobil polisi. Yang akhirnya dia nabrak tiang listrik. Kan ngapain kabur? Kalau ujung-ujungnya ngerusakin mobil polisi juga. Kayak mungkin di pikiran dia kayak, mobil gue rusak, mobil dia belum rusak, kita gitu kali ya. Gitu kali ya. Saya ngerti, gue juga sama jalan pikirannya ini. Warga Cina ini nih. Nih kita baca komentar-komentar dari netizen nih. Mulut sopan. Akibat GTA 6 kelamaan keluar. Jadi Amada disimulasiin dulu. Aduh ya Allah lucu. Harusnya pencet R1 bulat, R2 atas bawah tuh. Temen polisi. Nah, itu komen-komen dari netizen yang sangat-sangat menarik. Pesan buat warga Cina-nya, coba lain kali jangan minum minuman keras. Coba besok-besok ganti minumannya jadi ini, adem sari cingku, coba. Coba, biar lebih budaya Cina-nya ada gitu. Cina apa Korea sih itu cingku? Coba pokoknya tulisannya sama-sama susah. Nah, kita next ke berita selanjutnya. Ini ada berita dari pria ini menyamar jadi wanita diisukan kencani 1691 laki-laki. Jadi ada homo-homo yang nyamar itu. Kok bisa sih 1691 itu ketipu ya? Coba nih kita baca. Jadi beritanya gini, jadi seorang pria berusia 38 tahun di kota Nanjing, Cina menyamar sebagai Cina lagi. Tadi mau kabur polisi, sekarang nyamar jadi wanita loh. Nanjing, Cina menyamar sebagai wanita dan dirumorkan mengencani 1691 laki-laki. Gila, banyak banget tau itu, sumpah. Kalau dikumpulin satu kamar penuh dari itu 1000 orang. Pria bermarga Jiao itu punya nama samaran online. Namanya Nanjing Ahong. Namanya aja udah Ahong. Nah, sekarang dia ditangkap dan setelah ditahan polisi pada Sabtu 5 Juli 2025. Investigasi mengungkapkan bahwa Jiao telah merekam aktivitas seksual tanpa sepengetahuan pihak lain. Waduh, jadi dia direkam juga sendiri gitu. Bikin PH nih lama-lama nih. Dan kemudian menyebarkan di platform daring gitu, ujar kepolisian Nanjing. Itu kata kepolisian dari Nianjing. Ini kepleset dikit, bahaya nih nama kotanya nih.
Ya kan ya? Iyalah. Ini anjing. Nih anjing, nggak ada spasi ya, nggak ada spasi beda lagi maknanya tuh. Polisi sana juga mengatakan pelaku merekam dan menyebarkan video itu untuk mendapat keuntungan dan popularitas. Artis, jadi artis apa dia? Terus polisi membantah rumor yang menyebutkan pelaku mengancam ribuan orang. Berarti nggak 1000, berarti yang di sini nih yang 1691 ini belum valid gitu. Siapa tahu cuma 1690 ya kan? Siapa tahu? Atau satunya kepolisian itu tuh, tapi enggak. Kayaknya enggak sudah satu gitu. Kita lihat wajah-wajahnya dia nih, kurang lebih kayak gini nih. Kok bisa sih ya 1691 ini ketipu ya? Padahal kalau kita lihat jelas-jelas fotonya ini cewek sih. Nggak maksud, tapi dia enggak sih, masih ada laki-lakinya sih dari mata, hidung sama mulut. Aturan dites dulu pas sebelum ketemu tuh, injak kakinya kalau dibilang waduh, nah itu laki tuh, itu laki berarti itu. Itu laki mas itu, karena bahaya juga nih online nih, kayak kita pesan paket gitu, kita mesen apa datangnya apa gitu, beda-beda. Jadi harus di reset lagi tuh, janganlah main-main online lah. Kalau mau ketemu tuh real jantan tuh, ketemu di jalan samperin, neng boleh kenalan nggak gitu, paling dilaporin lu catcalling. Sekarang tuh udah makin ketat, kita nggak bisa deket-deketin cewek. Komennya nih dari netizen kita yang mulut manis, ada yang komen gini, enak baca berita begini bikin kita awet muda. Karena ini lucu. Ada lagi komen gini, tambah 300 lagi dapat samsu sebatang. Ketahuan buat rokok jembatan dia. Namanya Maria bukan, siapa? Mariadi. Ada Marianya juga sih. Nah itu dia. Oke, next kita ke berita selanjutnya teman-teman. Dari Jakarta. Jadi ada bocah nih yang salah lapor gitu. Yang kita tahu kan Jakarta sekarang lagi banjir gitu. Terus ada bocah-bocah ngumpul bikin video ngadunya ke Kang Deddy Mulyadi. Yang dimana Kang Deddy itu pemimpin Jawa Barat, bukan Jakarta. Kalau di Jakarta kalian harus komplain ke tuh pemain Sidul. Bang Rano Karno. Itu komplain ke situ, ke Pramono Anung ya. Pramono ya? Bukan Rano Karno ya? Pramono Anung gubernurnya, wakilnya Rano Karno. Tapi kalau dilihat dari video yang kemarin ya, ada tuh Pramono Anung bilang ngasih statement gini, banjir di Jakarta ini kan karena kiriman dari Bogor. Jakarta itu sebenarnya nggak banjir gitulah intinya gitu lah. Intinya kenapa Jakarta bisa banjir? Karena kiriman dari Bogor. Nah, Kang Deddy Mulyadi merasa terganggu dengan statement itu mungkin, atau mencari kebenaran, datanglah dia ke puncak Bogor, datang ke tempat-tempat wisata yang menghilangkan, bisa dibilang diduga menghilangkan penghijauan gitu, aliran sungai yang bisa menyebabkan banjir di Jakarta lah gitu. Setelah Kang Deddy kesana, saya ditanya warga mana Jakarta. Dan ternyata yang bangun-bangun bisnis di puncak sana juga orang-orang Jakarta. Jadi intinya itu dari Jakarta untuk Jakarta. Tapi itu menurut gua bagus juga tahu Kang Deddy kayak gitu tuh, karena kita juga sebagai orang Jakarta harusnya bisa ngebatasin jangan terlalu banyak dari bisnis di puncak itu, buka-buka wisata atau buka apapun di puncak itu jangan kebanyakan, karena dampaknya juga ke kita. Nanti giliran kita kebanjiran, nyalahinnya warga Bogor gitu. Mantap deh videonya nih, kita lihat. Barak, mau barak. Jadi ada yang videoin, bocah-bocahnya bilang pada ini banjir, pada ini. Terus yang videoin bilang Jawa Barat, sono Jawa Barat. Emang salah ngelapor nih bocah nih. Banjir itu di Jakarta Barat gitu. Bener sih kita ada baratnya gitu. Cuman di Jakarta Barat gitu, mau Jawa Barat tuh beda. Itu dampak dari viralnya Kang Deddy Mulyadi sih menurut gua, sampai semua yang buruk-buruk tuh bisa diaduin kayak Kang Deddy ini bawa ke barak nih gitu-gitu. Ini komen-komen dari video bocil-bocil tadi nih. Tuh kan langsung diserang nih sama akun dari Anmesa. Jakarta nggak punya pemimpin. Punya. Masa nggak punya? Setiap kota pasti punya pemimpin. Cuman
Ada yang peduli, ada yang enggak gitu. Tapi gua rasa sih semua pemimpin harusnya peduli, apalagi Jakarta, kota besar gitu. Kalau kita punya pemimpin, sumpah kita nyoblos juga. Ada pemilihan gubernur, ya kan? Ada kok kemarin kampanye ada kita punya pemimpin ya. Buat Anmesa nih, jangan sekate-kate loh. Terus ada lagi komen dari Syakila Nur Kaila 26. Seluruh Indonesia gubernurnya cuma punya satu, yaitu Pak Dedi. Kang Deddy, saran saya sih di 2029 langsung presiden aja dah. Jadi kita kagak salah lapor nih, ya kan? Jadi banjir gini nih, bocil-bocil gini, Kang Deddy banjir nih bener, tapi langsung ke presiden. Laporannya nggak pakai gubernur, nggak pakai ini. Efek Kang Deddy nih emang gila sih, virus Kang Deddy nih. Berarti mereka nggak kenal gubernur, bukan nggak kenal, karena gubernur kita nggak main YouTube. Gitulah, intinya kita juga punya gubernur gitu. Gue yakin sama-sama memimpin, sama-sama punya kewajiban, sama-sama peduli sama rakyatnya gitu. Kenapa Kang Deddy bisa kesorot banget ya, karena Kang Deddy punya wadahnya itu. Video-video pribadinya diupload sendiri di sosmednya gitu. Nah, itu aja video dari anak kecil tadi. Karena berakhir dari video anak kecil tadi, berakhir juga acara kita nih. Kita udah bahas semua berita-berita yang viral selama seminggu ini mungkin. Udah. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, comment, share, sama subscribe. Biar semua orang tahu berita-berita di dunia ini. Karena setiap berita ada cerita. Setiap cerita ada berita. Sampai jumpa di video selanjutnya dalam sesi pengarang berita acara.